Pagi guys, kita sekarang sudah di suatu dam di Thailand. What's the name? เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ค่ะ Di sekitar ini perbatasan antara Saraburi sama Lopburi. Jadi kita mau keliling itu sekitaran dam, jalan di samping dam. Oke, let's go. Assalamualaikum. Kebetulan nih cuaca lagi cerah. Pagi-pagi gini, tadi kita siap-siap berangkat jam 5 pagi ke sini. Dan sekarang pukul 6 kurang 5 menit. Kita sepedaan di sekitaran dam. Dam ini lumayan gede di Thailand. Yuk, ikutin terus. Kira-kira topik apa ya yang enak dibahas buat sepedaan kali ini? Soalnya kalau kita ngomongin pemandangan apa lain-lain agak bosen juga, soalnya cuman air doang. Gimana kalau topik kali ini kita bahas new normal atau dari masa karantina sampai masa sekarang, Oktober awal, bagaimana sih kondisi di Thailand menanggapi virus corona ini? Ya, isu menarik. Sepertinya menarik untuk dibahas. Oke, mari kita bahas itu. Let's go. Jadi sebelum kita bahas mengenai pandemi corona yang di Thailand, gue mau kasih tahu dulu kita lagi sepedaan di mana. Kita lagi sepedaan di Pasak Cholasit Dam. Itu di daerah Saraburi, perbatasan Saraburi dan Lopburi. Jadi jalur sepedaan yang kita pakai ini dia mengelilingi si danau buatan ini ya, dam buatan ini. Si danau ini gedenya sekitar 4.800 meteran lah ya. Dalamnya sekitar 36 meter. Ya bisa kapasitas airnya bisa 780 juta meter kubik air. Nah, ini airnya untuk mengairi daerah-daerah sekitar Saraburi dan Lopburi. Karena daerah sini kebanyakan itu adalah apa namanya tuh kebun ya, kebun kayak kebun macam-macam, ada tebu, ada jagung, ada bunga matahari, yang gue tahu ada padi juga di sini. Jadi ini dam ini perannya sangat penting untuk menjaga stabilitas dari si sistem pengairan di daerah Lopburi dan Saraburi ini. Ini perbatasan Saraburi, Lopburi. Sebelah kanan ini Lopburi. Dan sebelah kiri Saraburi. Saya di tengah-tengah lagi. Jadi balik lagi kita ngomongin masalah COVID yang sekarang sedang melanda, di pandemik yang sedang melanda nggak cuma di beberapa negara ya, hampir semua negara kayaknya terdampak dari pandemi COVID ini.
Nah, kebetulan gue dulu pindah ke Thailand itu November 2019. Terus masih sempat bisa pulang kampung ke Indonesia di bulan Februari. Nah, setelah bulan Februari itu udah tuh mulai tuh COVID kan di mana-mana. Pada lockdown lah, pada negara-negara pada panik. Dan saat itu Thailand termasuk riskan karena dia banyak turis kan dari luar negeri yang bisa jadi bawa-bawa virus itu. Nah, seingat gua waktu itu dulu di Indonesia ada kasus COVID pertama kan tuh yang orang Depok tuh. Nah, di Indonesia kasus pertama, sedangkan di Thailand saat itu udah ada 200, sekitar 200 orang terinfeksi atau terpapar virus COVID ini. Nah, udah tuh. Jadi kita saat itu Indonesia masih belum lockdown, belum macam-macam, tapi Thailand udah mulai lockdown karena mereka udah merasa ada yang nggak beres sama virus ini, udah mulai menyebar. Nah, si lockdownnya Thailand itu dia modelnya adalah dia ada beberapa gelombang. Nah, gelombang pertama itu semua mall tutup, semua tempat hiburan tutup, nggak boleh buka. Yang hanya boleh buka itu cuma supermarket sama minimarket, dan restoran-restoran pun buka hanya untuk take away. Nah, dari situlah kantor gue pun waktu itu kena dampak, harus kerja di rumah, work from home sampai bulan Juni. Jadi sekitar dari bulan April sampai bulan Juni, April Mei Juni ya, April sampai dengan Juni itu semua karyawan itu pada di work from home. Nah, kayak MRT, BTS itu kayak MRT ya, cuman yang di atas, yang jalan layang, bukan yang bawah tanah. Nah, kalau bawah tanah dibilangnya MRT. Nah, BTS juga yang biasanya sampai jam 12 malam. Nah, pas saat pandemik itu BTS cuman sampai jam 8 karena ada curfew juga, dimana orang di atas jam 9 itu nggak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah bisa ditanyain sama polisi mau kemana, mau ngapain. Jadi saat itu ketat banget lockdownnya di Thailand. Nah, habis gitu akhirnya udah tuh lockdown kayak gitu selama 2 bulan setengah lah, hampir 3 bulan. Dan bulan Juni itu udah mulai tuh balik lagi, pemerintah udah bolehin kantor-kantor buka, tapi sistemnya masih gantian, masih sistem piket, kayak nggak full orang masuk ke kantor. Udah mulai tuh bulan Juni. Kenapa pemerintah mereka bisa mengambil keputusan seperti itu? Ya karena mereka udah nggak ada kasus baru lagi. Jadi pemerintah udah mulai confident atau udah mulai percaya diri untuk balik ke new normal lagi. Nah, habis itu jadi dari intinya karena si pandemi ini sama halnya kayak di Indonesia ya, banyak bisnis yang drop, banyak banyak toko-toko yang tutup, banyak karyawan yang di PHK. Dan sampai saat ini, sekarang bulan Oktober itu mereka masih, border mereka, imigrasi mereka masih tertutup untuk orang-orang di luar Thailand, kecuali ada yang berkepentingan khusus ya. Orang yang berkepentingan khusus bisa tuh masuk Thailand. Tapi kalau misalnya untuk sebagai turis, untuk sampai saat ini belum bisa. Padahal kan pemasukan terbesar mereka itu dari turis ya. Terus gimana sih pemerintah Thailand, apa aja sih kebijakan-kebijakan pemerintah Thailand dalam menghadapi pandemi ini? Nah, seperti yang kita tahu, Thailand itu kan sebagian besar pemasukan negaranya itu dari pariwisata ya. Nah, sementara saat COVID ini border mereka tutup, jadi belum ada turis-turis masuk, belum bisa terima turis masuk. Nah,
si pemerintah Thailand itu punya suatu kebijakan untuk menghidupi lagi atau menstimulus lagi ya, untuk agar sebagai stimulus si perekonomian di Thailand. Si pemerintah ngasih libur, banyak libur kayak libur nasional, kayak libur tambahan itu untuk supaya rakyatnya itu pada liburan ke daerah-daerah yang ada di Thailand. Selain itu, si pemerintah Thailand juga ngasih subsidi kayak diskon sama uang saku kepada masyarakat Thailand itu untuk supaya mereka terpacu untuk misalnya untuk liburan lah ya, liburan explore Thailand lagi, karena ya itu mereka ingin setidaknya rakyatnya itu bisnisnya tetap jalan, yang apalagi yang bergantung pada bisnis pariwisata. Dan sampai saat ini itu lumayan apa ya namanya ya, lumayan mengasih efek positif sih buat sebagian masyarakat di Thailand, karena dari segi orang bisa liburan dan orang Thailand bisa liburan murah, dan pengusaha-pengusaha dari bisnis pariwisata pun bisnisnya masih tetap bisa jalan, karena ya itu tadi intinya semua bisnis di sini tuh bergantung dari segi pariwisata. Update terakhir yang gue tahu sekarang per bulan Oktober itu kasusnya di Thailand 3.600, dan udah nggak ada kasus-kasus baru lagi. Dari 3.600, 3.300 sekian itu udah sembuh, dan sekitar 59 atau 59 itu yang meninggal karena COVID, dan yang masih terinfeksi ada sekitar 151. Wow, patung Buddha di sekitaran ini nih, di sekitaran dam ini bagus. Jadi agak sedih ya, gue udah nggak bisa pulang ke Jakarta, karena yang ditakutkan adalah sebenarnya gue bisa pulang ke Jakarta, tapi pertama tiketnya mahal banget, bisa 3 kali lipat. Selain itu gue harus tes COVID di sini yang bayarnya juga mahal. Sampai Indonesia gue harus COVID atau karantin, nanti balik lagi ke Thailand belum tentu gue bisa balik lagi ke Thailand, karena strict banget mereka untuk terima foreigner. Jadi ya gue berharap kasus ini pandemi ini segera berakhir, jadi kita semua bisa berkumpul lagi seperti dulu. Jadi ya itulah, jaga kesehatan terus, pakai masker, selalu cuci tangan saran gue, karena belum tentu kita tertular orang gitu. Jadi sebenarnya kita sendiri yang bawa virusnya. Jadi ya sampai sini aja dulu ngobrol-ngobrol kita. Semoga sharing ini ada manfaatnya buat kalian, buat para goeser. Dan gue juga bakal terus keep update video-video sepedaan gue di Thailand sama si Ben. Dan jangan lupa subscribe juga tuh YouTube-nya Ben, ada di deskripsi, bisa diklik linknya. Kita kayaknya udah mulai mau sudahan dulu ya. Gua mau istirahat. Terima kasih udah menemani jalan-jalan kita, ngobrol-ngobrol dikit soal karantin pandemik di Thailand. Semoga memberikan wawasan buat teman-teman goeser sekalian. Next time kita ketemu di next video. Oke, see you next time. Bye bye.